kita menunaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa, nanti kakak Cinta yang pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa mengikuti ibadah Petra Kids online kami. Sekarang kami akan memulaikan ibadah kami, tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat fokus mengikuti ibadah. Inilah doa anak-Mu, sempurnakan yang kurang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Memuliakan nama Tuhan, mari kita yel-yel dulu ya adik-adik, mau? Ayo. Oke. Yel-yelnya Petra Kids ya, 1, 2, 3. Petra Kids, Petra Kids, yes, yes, yes. Satu kali ya, satu kali lagi ya. Petra Kids, Petra Kids, yes, yes, yes. Na
semangat lagi memuji Tuhan. Oke? Oke. Lanjut. Untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita siapkan lagi hati kita. Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk melayani Tuhan, masih beri kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan bersama-sama saat ini, biarlah dapat naik di hadapan Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kini Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membuka, membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang akan kami pelajari bersama-sama, apa yang akan kami renungkan bersama-sama, itu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami belajar untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih dari awal, pertengahan hingga usai nanti pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah pemberitaan firman. Sekali lagi, berkati setiap hati kami, berkati setiap pikiran kami, berkati setiap telinga kami Tuhan. Terima kasih, terpuji nama menikah kehidupan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang sudah siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke ya. Terima kasih untuk semuanya tim pujian penyembahan sore hari ini ya. Untuk worship leadernya juga, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Iya, oke ya. Puji nama Tuhan. Sehat semuanya? Sehat ya. Kita percaya bahwa saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita ya. Kalau tidak baik Tuhan dalam hidupnya kita, tidak mungkin kita ada sebagaimana kita ada. Bahkan tidak mungkin juga kita bisa beribadah, bahkan melayani Tuhan pada saat ini ya. Oke, untuk tidak membuang-buang waktunya kita, sekarang siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya bagi yang belum ada Alkitab di tangannya. Belum ada Alkitabnya, sekarang Carson kasih berapa detik untuk mengambil Alkitabnya masing-masing ya. Carson tunggu ya. Oke. Oke, sudah siap semua Alkitabnya? Sekarang sama-sama dengan Kak Yarson, lihat Alkitabnya di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, sekarang buka Yunus. Kitab Yunus. Iya, Yunus. Jangan cari di Perjanjian Baru ya, karena kalau kalian cari di Perjanjian Baru, kalian tidak akan menemukannya. Cari di Perjanjian Lama. Yunus. Yunus pasalnya yang pertama atau nomornya yang pertama. Yunus yang paling pertama ya. Oke, Yunus yang paling pertama. Kita lihat sama-sama ayatnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ketiga. Oke, sebelum kita baca, Kak Yarson ingin memberitahu temanya kita hari ini. Temanya kita sore hari ini. Ya, temanya kita sore hari ini adalah aku tidak mau. Ya. Unik kan judulnya, judul atau temanya kita hari ini. Unik kan? Aku tidak mau. Berarti kalau kita artikan ini, kata aku tidak mau ini berarti kira-kira bagaimana itu prakteknya kalau kata aku tidak mau ini. Ya, aku tidak mau ini artinya itu apapun yang dibilang, tidak mau Kak. Mau disuruh sama orang tua, aku tidak mau. Mau disuruh ibadah, aku tidak mau. Mau disuruh berdoa, aku tidak mau. Nah, itu kira-kira bagus tidak? Oh, tidak bagus kalau hal-hal yang disuruh, kalau mama suruh kita untuk beribadah terus kita bilang tidak mau, itu tidak bagus. Mama suruh kita untuk berdoa,
kita bilang tidak mau Kak, itu juga tidak bagus ya. Jadi sore hari ini kita akan belajar dari kisah seorang hamba Tuhan atau tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab yang bernama Yunus ya. Oke, sekarang Kak Yarson akan baca. Kalian ikuti di Alkitabnya kalian masing-masing. Bagi yang belum bisa baca, dengarkan apa yang Kak Yarson baca ya. Supaya sama-sama kita bisa belajar. Oke, mulai dari judulnya itu, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, kayak saya mau tanya nih. Kan saya mau tanya sama kita semua. Kira-kira waktu itu, waktu Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan lihat tidak? Tuhan lihat tidak waktu Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan? Firman Tuhan bilang dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kira-kira Tuhan lihat tidak? Kira-kira Tuhan tahu tidak? Pastinya Tuhan tahu. Pastinya Tuhan lihat waktu itu di mana Yunus melarikan diri. Kenapa Tuhan tahu? Kenapa Tuhan bisa lihat? Karena Tuhan itu maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Lebih dari dalam hatinya kita. Ya, dia tahu kedalaman hatinya kita. Kita mau tidak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, Tuhan tahu. Kita sering membantah sama orang tua, Tuhan tahu. Walaupun tidak ada Tuhan kita lihat. Walaupun Tuhan itu tidak kita lihat seperti kita lihat mama dan papa tiap hari. Oh, saya mau sembunyi deh, mama di sana, oh papa di sana. Walaupun tidak seperti itu ya, tetapi Tuhan itu ada di mana? Kayak Arson, kenapa Tuhan ada di mana-mana? Memang Tuhan kayak setan? Oh, tidak. Tidak, Tuhan bukan kayak setan. Tapi Tuhan, kenapa Tuhan itu ada di sini, di Amerika, di luar negeri sana, di mana-mana Tuhan ada, di Indonesia ada. Bahkan di rumah kita sekarang ini, tempat kalian berada sekarang ini, Tuhan ada. Di gereja anak Tuhan ada. Karena ini alasannya kenapa Tuhan ada di mana-mana. Dengarkan baik-baik. Karena Tuhan satu, maha kuasa. Maha kuasa. Dua, dia maha hadir di mana-mana dia bisa hadir. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Beda kalau kita. Kalau kita mau pergi kemana? Ke Jakarta harus naik apa dulu? Naik pesawat. Ada yang bilang naik pesawat. Ya. Naik apa lagi? Kapal ya. Oh, ada naik kapal. Atau ada yang jalan kaki ke sana. Tidak ada ya. Semuanya naik kapal. Baru sampai di Jakarta naik apa? Naik pesawat, naik kapal. Baru sampai di Jakarta. Tapi Tuhan itu dia ada di mana-mana. Dalam satu hari itu dia mampu, dia sanggup ada di mana-mana. Di mana dia suka. Termasuk untuk melindungi kita, menjagai kita, itu Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang dengan judulnya kita hari ini, aku tidak mau. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang
sudah tidak mau beribadah sama Tuhan. Bosan nih beribadah sama Tuhan. Kenapa ada rasa bosannya? Kenapa ada rasa tidak maunya? Tidak mau kak berdoa, tidak mau kak beribadah. Kenapa? Nah, sekarang kan zaman-zamannya apa? Apa? Gini. Sekarang lihat Kak Yason. Kalau gini HP-nya modelnya gimana? Kalau begini. Kalau sudah begini tangan. Ya, mati kok, tembak. Itu kira-kira apa ya? Sementara gini, pegang HP-nya seperti ini, mama bilang, "Hei, Johnny, sudah waktunya ibadah nih, sudah mau jam 5, Petra Kids. Sebentar lagi mama belum mati nih musuhnya." Kira-kira apa yang terjadi? Mama bilang ibadah tidak mau kak, belum habis ini, belum selesai. Kira-kira bagus tidak itu? Tuhan tidak senang kalau begitu. Karson itu main game dilarang tidak? Oh, tidak ada yang larang orang main game. Tidak ada yang larang. Cuman satu hari itu dari pagi hingga malam, jangan main game terus. Itu namanya sudah salah. Contohnya kasih tahu ya. Waktu-waktunya main game itu, kalau pagi kan belajar pasti online ya, sekolah. Sekarang di rumah kan, gitu. Jadi kalau pagi itu bangun pagi pasti mau mandi dulu atau sarapan. Habis itu belajar, tatap muka, online kan, belajar, daring. Habis itu sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 12, belajar daringnya, bikin tugas. Nah, terus mau istirahat, habis makan siang mungkin istirahat. Nanti ada sore-sorenya itu, kalau sudah selesai PR-nya, pekerjaan rumahnya selesai, beres semua, baru boleh bermain game. Kalau malam itu belajar lagi untuk pelajaran besoknya. Kalau main game lagi sebentar tidak apa-apa, jangan sampai main game dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Nanti belajarnya gimana? Nah, sudah ngantuk-ngantuk. Yang kedua itu gamenya seperti apa? Sekarang saya mau tanya sama kalian masing-masing. Game yang kalian maini itu seperti apa? Karena sekarang itu banyak game yang bilang, yang di dalam gamenya itu memaki-maki temannya, mengata-ngatai temannya, bla bla bla, bla bla bla. Itu kata-kata yang tidak bagus keluar semua. Didengar, dia juga ikut-ikutan bilang, nyam 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 nyam. Kata-kata yang tidak bagus. Ataukah perlu kayak contohkan kata-katanya? Tak perlu, kalian pasti tahu karena kalian sering main game ya. Pasti kalian dengar itu kata-kata yang tidak bagus itu, kata-kata yang jeleknya itu. Jadi kalau kalian mainin game seperti itu namanya tidak mendidik, itu game yang tidak mendidik. Kenapa? Malah itu game yang akan membuat kalian apa? Jauh dari apa? Jauh dari Tuhan. Kalau mama bilang ibadah, tidak mau kak, mama belum mati, ini musuhnya. Masih Peter sembunyi ini musuhnya, nanti kalau sudah mati musuhnya baru ibadah kak. Nanti musuhnya kalau ibadahnya jam 5, terus musuhnya mati jam 9, bagaimana? Iya kan tidak ibadah, lewat jam ibadah. Jadi itu tidak boleh. Itu judulnya kita hari ini, temanya kita hari ini. Aku tidak mau. Tidak mau kak. Nah itu judulnya ya. Jadi kalau kata tidak mau ini, kalau kita bawa, kita pakai untuk kata-kata, untuk ajakan mama dan papa untuk beribadah, itu kata-kata yang tidak boleh kita katakan. Kalau mama bilang, Johnny, saatnya ibadah Petra Kids. Biar main apa, biar pegang HP atau apa. Siap mama. Saya mau ibadah. Kenapa? Karena saya cinta sama Tuhan. Amin. Cinta sama Tuhan ya. Kalau anak-anak cinta sama Tuhan itu, waduh pasti Tuhan itu senang sekali. Karena anak-anaknya semua cinta sama Tuhan. Oke, sekarang kita kembali ke game yang tadi. Mulai sekarang kalau masih ada yang main-main game seperti Kakak Yarsun juga enggak tahu nama gamenya ya. Cuman ada, Karsun pernah dengar itu
Free Fire ya. Tembak-tembak itu. Itu kalau sudah di dalam sama teman-temannya, kurang ajar. Nah, kata-kata itu begitu Mi, yang tidak bagus keluar. Aduh, kurang ajar, tidak ada bisa ditembak. Itu mulai dari situ nanti kalian mulai dari kecil, kalau sering bergaul sama game itu, mulai nanti kalian besar, sampai nanti bisa-bisa mamanya kalian kata-katain. Papanya kalian kata-katain. Itu bagus tidak kalau kata-katain orang tua, kata-katain saudara-saudara. Bagus tidak? Tidak bagus, Tuhan akan sedih melihat anak-anak seperti itu. Ya, jadi seperti tadi kisah Yunus, Tuhan minta Yunus kemana tadi? Ke suatu kota yang namanya Niniwe. Untuk apa? Tuhan suruh dia untuk apa? Pergi memberitakan firman Tuhan di sana. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia taat bilang, siap Tuhan? Begitu? Tidak. Dia mulai, tidak mau Kak. Aku tidak mau. Nah, terus Yunusnya mau kemana? Firman Tuhan tadi bilang, dia lari kemana? Lari ke Tarsis, jauh dari kata firman tadi, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Yunus kira dia jauh dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan lihat, mau lari kok kemana? Mau sembunyi kok di mana? Tidak bisa sembunyi. Iya kan? Tuhan ikuti dia. Ikut sampai mana? Sampai di atas kapal yang dia tumpangi. Apa yang terjadi? Tuhan menegur Yunus. Kalau Tuhan yang tegur Yunus, kalau Tuhan yang menyapa Yunus, itu kapalnya apa? Goyang-goyang, semua lautan itu bergelora, berombak, luar biasa. Itu tegurannya Tuhan. Wah, Yunus ketika Yunus sadar apa yang terjadi, dia tahu, ini pasti Tuhan yang ikutin saya. Ini pasti Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, di kiri kita berada, Tuhan ada. Di kanan kita berada, Tuhan ada. Di depan kita berada, Tuhan ada. Di belakang mau sembunyi, Tuhan ada. Ya, seperti Yunus, dia tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Sampai semua dari pemilik kapal itu sampai pekerja-pekerjaan semua bilang, mungkin ada salah satu orang nih yang menyebabkan ada angin ribut ini. Jadi Yunus mengaku, akulah orangnya. Terus mereka tanya, kira-kira Yunus apa yang akan kami perbuat untuk meredakan badai ini? Yunus bilang, oke, buanglah aku di laut. Maka laut itu akan berhenti untuk bergelora. Laut itu akan berhenti untuk mengamuk. Wah, mereka buang itu Yunus di laut. Sampai apa lautnya? Dari tadi begini sampai tenang. Ya kan? Nah, itu Tuhan Yesus. Ya, jadi kita kembali kepada yang tadi bahwa pesannya ke Kayarson malam hari ini, Kayarson tidak mau panjang lebar ya untuk menyampaikan pesannya pada sore hari ini, tapi Kayarson satu hal yang Kayarson ingin kasih tahu sama kalian. Kalian dimanapun kalian berada, jadilah anak-anak yang apa? Dengaran ya. Jadilah anak-anak yang cinta Tuhan. Kalau kalian cinta sama Tuhan, pasti kalau mama papa di rumah bilang, saatnya beribadah Joni. Iya mama, simpan itu semua kesibukanmu. Simpan semua apa yang menjadi kesibukanmu. Simpan dulu, jamnya sudah jam ibadah nih. Oke. Ya, kalau mama bilang belajar, ya belajar. Jangan main game terus ya. Boleh main game, yang penting game yang apa? Yang mendidik kalian. Bukan game yang membuat kalian menjadi orang yang jahat. Bukan game yang membuat kalian jauh daripada Tuhan. Tapi carilah game yang bisa membuat kalian menjadi pintar. Ya, karena ada game yang membuat orang bodoh.
membuat orang jahat. Ada game yang bisa mendidik anak-anak, mendidik orang ya. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar-pintar ya. Kalian harus pintar, kalau perlu apapun yang kalian lakukan tanya sama Tuhan. Belajar melibatkan Tuhan ya. Oke, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangannya kita ya. Ingat, tadi ketika Yunus melarikan diri, dia tidak bisa lolos dari hadapan Tuhan. Ketika Yunus mau melarikan diri, dia tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Walaupun firman Tuhan bilang tadi jauh dari hadapan Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha semuanya. Oke, anak-anakku semuanya tim penyembah, tim pujian penyembahan, sini semuanya. Ya oke. Kita akan nyanyi satu lagu ya. Lagunya Seperti Wanita ya. Sini nak. Ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita. Oke, yang di rumah, dimanapun kalian berada, sama-sama nyanyi ya. Sama-sama nyanyi untuk Tuhan saat sore hari ini ya. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk layanimu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Oh, urapi setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih-Mu yang kami rasakan. Oh, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, dimanapun kalian berada, sekarang Kerson kembali pesankan ya, bahwa jadilah anak-anak yang cinta sama Tuhan. Amin. Jadilah anak-anak yang menghormati, menghargai orang tua. Yang ketiga, jadilah anak-anak yang menghargai waktunya kalian. Ya, puji nama Tuhan, dan waktu yang Tuhan kasih sama kalian, pergunakan dengan baik. Jangan seperti Yunus tadi, Tuhan mau suruh ke Niniwe, dia bilang tidak mau, aku tidak mau. Tidak mau Kak. Ya, itu tidak boleh ya. Kalau sama-sama dengan Tuhan, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan mau, tuh bilang sama Tuhan, siap Tuhan, siap laksanakan. Ya, amin. Amin ya. Sekarang
kita akan berdoa sama Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Sekarang dimanapun kalian berada, kunci tangannya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, yang selalu menjadi kekasih jiwa kami, terima kasih untuk sore hari ini, karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kami semuanya, anak-anak-Mu, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan kami sudah membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu yang kembali mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang selalu mengatakan, iya Tuhan. Yang selalu menghargai Tuhan, menghargai orang tua dan menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang banyak demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, mungkin mereka ada yang sakit. Tuhan mari Engkau datang melawat hidup mereka, menyembuhkan mereka. Saat ini mungkin mereka ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan apapun yang mereka butuhkan saat ini, apapun yang mereka doakan saat ini, Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka, bahkan apapun yang mereka doakan, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami lepaskan berkat untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati juga pemerintahan yang ada, Bapak Presiden sampai menteri-menterinya. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan kota kami, kota Makassar, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah menjadi kota ini menjadi kota yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu ambil alih kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi anak-anakku, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Israel dicurahkan dalam kehidupan kalian semuanya. Diberkatilah hidup kalian sehari-hari, diberkatilah sekolah kalian, diberkatilah masa depannya kalian, diberkatilah kedua orang tuanya kalian, diberkatilah segala usaha pekerjaan orang tuanya kalian. Bahkan apapun yang kalian lakukan, kalian kerjakan, biarlah Tuhan yang terus turut campur tangan dalam setiap kehidupan kalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama ini kehidupan kami, ini doa kami yang kami bawa dan alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari kita semua yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke. Oke adik-adik, sekarang ibadah online kita pada sore hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.